Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari website. Website bisa mempunyai fungsi yang bermacam-macam dan dapat dibuat untuk tujuan yang beda-beda juga. Lalu, tapi garis besarnya website punya 5 fungsi. Yang pertama, website dapat dipakai sebagai media promosi. Media promosi di sini adalah media untuk promosi di toko online Anda. Nah, website bisa berisi informasi lebih detail dan lebih lengkap dibanding koran ataupun majalah. Yang kedua, website bisa sebagai media pemasaran. Media pemasaran atau di toko online bisa merupakan media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko online diperlukan modal yang relatif lebih kecil dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak di tempat. Dan website sebagai media pemasaran juga bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga, website juga bisa berfungsi sebagai media informasi. Website seperti radio online bisa menyajikan informasi yang lebih lengkap dan global, karena bisa diakses dari mana saja selama ada internet. Dan website radio online juga bisa menjangkau lebih luas daripada media informasi seperti koran ataupun majalah. Yang keempat, website bisa sebagai media pendidikan. Media pendidikan di sini adalah sebagai media seperti tempat jurnal ataupun edukasi yang sifatnya tuh pendidikan gitu. Ada komunitas yang kayak ngebangun website yang itu tuh buat informasi yang ataupun artikel kayak Wikipedia. Yang kelima, website bisa digunakan sebagai media komunikasi. Banyak website yang digunakan sebagai media komunikasi seperti platform komunikasi yang itu tuh tujuannya untuk ngasih fasilitas kepada anggotanya untuk ngebagi informasi dan ngebantu pemecahan masalah tertentu seperti LinkedIn. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memesan produk lewat website. Semoga bermanfaat. Yang bisa Anda lakukan dalam pesan produk lewat website, yang pertama adalah Anda harus menginstal Sampipi dulu. Yang bisa Anda lakukan, lalu letakkan folder aplikasi ke dalam folder c:/sampipi/htdoc. Lalu yang ketiga, Anda bisa melakukan database diletakkan di dalam folder c:/sampipi/mysq/data. Setelah itu Anda bisa membuka browser, lalu di halaman utama Anda bisa mengetikkan URL di atas, lalu URL itu bisa diketikkan dengan localhost http://localhost/hbstore/admin. Jika tidak ketikkan alamat itu, Anda bisa mengetikkan alamat web tersebut. Namun sebelum itu Anda harus melakukan terlebih dahulu pendaftaran untuk menjadi member setelah mengetikkan URL tersebut. Jika Anda sudah melakukan pendaftaran dan sudah terdaftar menjadi member, Anda bisa melakukan login
lalu mengubah username dan password Anda. Setelah login ke Google Chrome, Anda bisa langsung mengetikkan di atas kolom, yaitu http://localhost/store/. Setelah mengetikkan localhost/store/, Anda bisa mencari produk yang Anda inginkan. Setelah produk yang Anda inginkan itu ketemu, Anda bisa melakukan chart atau bisa melihat ke keranjang produk yang sudah dipilih. Sebelumnya, Anda harus mengecek kembali belanja Anda. Jika Anda memiliki kupon belanja yang didapatkan, Anda bisa memakai kode tersebut untuk belanja. Setelah itu, Anda bisa mengisi formulir rincian dan detail produk yang dibeli oleh Anda dan melakukan pembayaran melalui rekening bank ataupun yang lainnya. Saya Rida Resti Nursidra Salsabila dengan NIM 20105044. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lutfi Sofian, yaitu kelebihan dan kekurangan website. Kelebihan menggunakan website yaitu pertama, memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dikarenakan pengguna internet yang semakin banyak setiap harinya. Hal ini tentu menjadi peluang bisnis yang sangat potensial untuk Anda memanfaatkan internet sebagai media untuk menjangkau pasar Anda. Yang kedua, dapat diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan menggunakan internet, maka Anda dapat mengakses informasi dunia tanpa batas. Informasi usaha atau bisnis Anda pun dapat dilihat siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang ketiga, akses informasi yang begitu mudah. Hanya dengan beberapa klik, pengunjung dapat melihat informasi bisnis, produk, dan jasa yang Anda tawarkan. Yang keempat, update informasi terbaru. Dengan menggunakan website, perusahaan dapat memberikan informasi terbaru, baik produk, layanan, dan informasi lainnya dengan sangat cepat. Yang kelima, publikasi dan periklanan. Yang keenam, link dan viral marketing. Keuntungan lainnya yaitu perusahaan atau bisnis Anda tumbuh baik dan mendapat kepercayaan. Perusahaan Anda akan memiliki potensi mendapatkan pengakuan dari klien Anda berupa link. Semakin baik dan diakuinya bisnis Anda, maka akan memiliki potensi semakin banyak link yang akan Anda dapatkan. Yang ketujuh, proteksi brand. Di internet tidak akan mungkin terdapat lebih dari satu nama domain yang sama. Nama domain yang sudah didaftarkan dan dimiliki bisa digunakan sebagai brand perusahaan, produk, atau bisnis Anda, karena tidak mungkin pesaing Anda menggunakan nama domain yang sama. Selanjutnya, yang terakhir ada kekurangan menggunakan website. Yang pertama, kredibilitas. Dengan tidak bertemu langsung dengan pembeli atau klien Anda, maka untuk mendapatkan kepercayaan perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Yang kedua, susah untuk mencapai target pengunjung. Dengan banyaknya persaingan di internet, maka untuk mendapatkan posisi dan peringkat yang baik di Google akan lebih susah, kecuali jika Anda menggunakan jasa SEO profesional yang dapat membantu Anda. Dan yang ketiga, ada feedback yang rumit jika ingin memberi komentar. Klien harus masuk tag komentar atau feedback dari sebuah website. Bahkan terkadang klien harus mengirimkan melalui surat elektronik, email, berbanding terbalik jika Anda memberi komentar pada sosial media dan blog atau WordPress. Yang terakhir itu ada spam. Ini adalah salah satu resiko Anda yang harus Anda hadapi. Ketika Anda mempublikasikan alamat, nomor HP, telepon, dan email dalam website, maka kemungkinan mendapatkan SMS atau email spam yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.